Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Hari ini kita ibadat rutin di lingkungan, sekaligus arisan, sekaligus juga segala macam hal yang akan disampaikan oleh pengurus Paguyuban Santoron Lusiansen dan juga pengurus lingkungan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir di rumah Bu Yeni. Semoga dengan kehadiran kita semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus, mendekatkan diri juga kepada keluarga Bu Yeni, karena di rumah ini ada juga adik Bu Yeni yang sedang sakit, kita doakan, kemudian abangnya juga yang sudah lansia, dan juga di tempat ini memang sepertinya tempat untuk saudara-saudari Bu Yeni ya. Jadi marilah kita saling melihat, saling mengunjungi ya, saling memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Sebelum kita memulai ibadat ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Yeni. Silakan Bu. Ya, yang mau disampaikan silakan Bu. Silakan Bu. Halo, selamat sore. Amin. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 12. Mulai. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Oh, angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Oh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para anak-anak, para remaja yang terkasih di lingkungan Santo Rupinus, 5 potong roti, 2 potong ikan adalah suatu berkat yang berasal dari Allah. Dan kalau kita baca dalam Injil sinoptik yang lainnya, yang memberikan itu kepada Andreas, murid Yesus itu adalah seorang anak kecil. Seorang anak kecil itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Dan dalam bacaan yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil ya, 5 potong roti, 2 potong ikan itu bisa memberikan makan kepada 5.000 laki-laki atau pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak yang dihitung. Artinya bukan hanya 5.000, berganda-ganda, dan bahkan setelah dikumpulkan menjadi 12 bakul. Apakah kita sadar dari hidup kita mulai di dalam perut ibu kita
sampai kita sudah dewasa, bahkan ada yang sudah berumur mungkin di atas 70 atau 80, berkat itu mengalir terus-menerus. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah tidak berguna, semuanya berguna. Mungkin banyak yang berpikir yang sering kita marah itu tidak berguna, justru yang sering kita marah itu berguna. Kalau kita tidak marah, kita tidak tahu bahwa kita marah. Kalau kita tidak diam, kita tidak tahu kalau kita diam. Jadi sekecil apapun manusia yang diciptakan di muka bumi ini pasti berguna. Kegunaannya itu adalah untuk kita menyadari bahwa kita hanya setitik debu di hadapan Tuhan. Dan kita hanya menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, penyelenggaraan ilahi mulai yang membawa kami menjadi putra-putrimu. Kami bersyukur atas karunia yang diberikan kepada Ibu Yeni ini sekeluarga. Berkatilah dia dalam masa lansianya untuk mengurus saudara-saudarinya, baik yang sakit maupun yang sudah kehilangan akalnya karena masa tuanya. Semoga rumah ini menjadi tempat penampungan yang layak dan pantas bagi para kerabat saudara-saudarinya. Dan berkatilah kami, umat lingkungan Santo Rupinus, agar bersatu padu bahu-membahu, terutama untuk saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala pikiran, perkataan, perbuatan kami arahkan kepadamu. Semua dari kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hanaya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, berkata, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan, sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin, semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanaya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana, dan sesudah Nabi Hanaya mematahkan gadar dan tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hanaya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gadar kayu, tetapi aku akan membuat gadar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah, hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan Haleluya nomor 39. Bahagia. Mulai. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah